Kedua kali Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ohayo gozaimasu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bapak Sutarno dan Ibu Anissa, selamat datang di Kota Palembang. Yang kami hormati Mr. Pujita Singho dari perwakilan IM Japan Indonesia, Ketua DPD IKPPSI Sumatera Selatan Bapak Heriadi, dan Sensei IM Japan Pak Donald Sensei dan Suherna Sensei. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu wawancara orang tua. Alhamdulillah semua sudah hadir di sini. Dengan sama-sama mengucapkan, membaca basmalah, kegiatan ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan. Pada hadirin semua dimohonkan untuk berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan barokah dari Yang Maha Kuasa, marilah kita sama-sama berdoa. Untuk yang beragama Islam, kami pimpin secara Islam, dan bagi yang non-Muslim, kami persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan nikmat, hikmat dan barokah kepada kami semua, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi dan wawancara dengan orang tua wali program magang ke Jepang. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menyadari bahwa kesemuanya ini atas kekuasaan-Mu ya Allah, karena Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah kemudahan
kesehatan dan keselamatan kepada kami semua, terutama siswa-siswi kami dalam mengikuti Peladda maupun Pelatnas, serta dalam pelaksanaan magang ke Jepang nantinya. Ya Allah, berikanlah kemudahan sehingga mereka dapat sukses melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan program yang telah direncanakan. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami yang istiqomah kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati wakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pak Sutarno dan Bu Anissa, ya. Maaf Pak, saya itu sudah dengar nama Bapak tapi belum pernah ketemu. Alhamdulillah hari ini ketemu dengan Pak Tarno. Iya, makasih banyak Pak atas kunjungannya ke Palembang. Yang saya hormati perwakilan dari IM Japan Jakarta, Pujitang Sang Singgo. Makasih Pak Pujitang sudah bisa hadir di sini. Yang saya hormati juga para instruktur dari Jakarta, Pak Donald dan Pak Suherna yang telah membimbing adik-adik kita di angkatan 354 yang kedua Peladda di Kota Palembang. Yang saya muliakan dan saya banggakan adalah peserta serta wali murid yang telah hadir di sini, memberikan kesempatan waktunya pada kami untuk mendengarkan atau orientasi kepada kami dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta IM Japan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik peserta serta wali peserta yang telah menitipkan kepada kami untuk melakukan Peladda atau pelatihan Peladda di Kota Palembang selama kurang lebih 75 hari di sini. Mungkin bapak-bapak sekalian ada yang baru pertama kali ke Palembang atau sudah 2-3 kali ke Palembang. Adik-adik kita di sini, ibu-ibu dan bapak, kami latih di sini adalah tugas daripada IM Japan dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini adalah memang dilanjutkan diterbitkan oleh IM Japan untuk melakukan program-program ini secara bertahap. Setelah ada seleksi nasional, itu ada jenjang pelatihan yaitu Peladda. Peladda ini adalah pelatihan daerah tahap 1. Setelah lolos di sini ada evaluasi, maka adik-adik kita ini kita kirimkan ke Pelatnas, yaitu pelatihan nasional. Itu di sana di Bekasi, di Sebes. Itu gabungan di antara provinsi-provinsi yang lain yang sudah lolos. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Dan perwakilan-perwakilan untuk peserta adik-adik yang ikut Peladda di Kota Palembang ini antara lain, yang pertama perwakilan dari Sumatera Barat yaitu Padang, yang kedua dari Provinsi Riau, yang ketiga dari Provinsi Lampung, yang keempat dari Provinsi Sumatera Selatan, yang kelima dari Provinsi Sumatera Utara. Dari jumlah perwakilan ini, adik-adik yang angkatan 354 yang telah hadir di sini adalah kurang lebih 60 orang. 2 orangnya adalah tambahan dari angkatan 354 untuk penyempurnaan pelatihan atau belajar lagi digabung ke angkatan 354 dari angkatan 351.
yaitu anak dari Sumatera Utara kalau nggak salah itu. Nah, adik-adik yang angkatan 354 ini sudah berjalan kurang lebih 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu. Nah, artinya masih bersisa waktu kurang lebih hampir 2 bulan lagi di sini untuk belajar di sini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan masalah perihal Pelada. Selanjutnya kami ingin memperkenalkan Pak sama Bapak dan Ibu-Ibu. Kegiatan ini adalah murni diselenggarakan adalah antara IM Japan, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan IKPEXI. Nah, mungkin Bapak, Ibu-Ibu mungkin bertanya-tanya, apa itu Pak IKPEXI? IKPEXI adalah Ikatan Pengusaha Alumni Magang Jepang Indonesia. Jadi, saya sendiri Bu, alumni magang. Angkatan tahun 96 akhir. Jadi, udah lama sekali Bu. Adik-adik peserta ini mungkin belum lahir Bu ya. Nah, itu. Jadi, untuk apa Bu kita membentuk asosiasi ini? Pertama itu adalah untuk salah satu manfaatnya adalah pelatihan ini. Karena apa? Ya, kami sudah mengalami. Kami sendiri yang menjalankan dulu. Tiba-tiba ini diamanahkan untuk melatih. Artinya kami tidak begitu kaget lagi Bu. Dengan hal seperti ini, apa yang mereka akan siapkan, apa yang mereka akan kerjakan. Nah, kami ini Bu, bukan sekadar melatih dalam program ini saja. Setelah adik-adik ini pulang Bu, dari Jepang, ini pengalaman kami sebelumnya. Kenapa kami ini banyak pulang dulu Bu, karena bawa uang poya-poya Bu. Mobil, pacaran, beli motor. Akhirnya jadi cemilah kata senpai kami Bu, pembina kami. Apa? Jadi miskin lagi Bu. Karena tidak ada yang mengarahkan. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pembina DPD IKPEXI Provinsi Sumatera Selatan Bapak Khairani, yang terhormat Ketua DPD IKPEXI Provinsi Sumatera Selatan Pak Heri ya beserta jajarannya. Terima kasih Pak Heri ya, dalam hal ini IKPEXI Sumatera Selatan pertama kali ya untuk melaksanakan perekrutan dan seleksi. Terima kasih atas partisipasinya ya. Yang terhormat rekan kami Fujita Singo, perwakilan dari IM Japan. Jadi Bapak Ibu sekalian, IM Japan ini adalah mitra kerja kami. Kami sudah bekerja sama hampir 30 tahun. Nanti pas 30 tahun itu di bulan April. Yang terhormat Bapak Ibu atau wali dari peserta pemagangan, yang terhormat para Shinsei, Pak Donald dan Pak Suerna Pak ya. Terima kasih. Yang kami banggakan peserta ya, peserta pemagangan program pemagangan ke Jepang. Pertama kali kami mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah sampai ke tempat ini. Karena adik-adik ya telah melalui proses yang ketat. Prosesnya yaitu pada saat kalian mengikuti seleksi. Seleksi tersebut sangat-sangat ketat. Alhamdulillah kalian bisa sampai di tempat ini. Waktu itu seleksi dikatakan kita itu sebagai calon peserta. Karena kalian telah lulus seleksi, jadi kalian sudah berhak dinyatakan sebagai peserta, bukan calon lagi. Ini kami mengundang Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, bukan untuk diwawancarai atau ya. Kami mengundang Bapak Ibu adalah kami agar bisa menginformasikan atau mensosialisasikan terkait program kami, yaitu program pemagangan ke Jepang. Program pemagangan ke Jepang ini ya ketat, berat, dan kotor. Ketatnya pada waktu putra-putri Bapak Ibu mengikuti seleksi.
Mereka perlu perjuangan keras. Tahapan-tahapan demi tahapan mereka lalui dengan ketat Bapak Ibu, karena pada saat seleksi mereka adalah sistem gugur, terutama di ketahanan fisik, banyak yang gugur. Kedua, berat 2 minggu ini adik-adik kita atau putra-putri Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini untuk mengikuti pelatihan tahap pertama. Di dalam pelatihan tahap pertama juga adik-adik ya, kita jangan terlena ya, masih ada evaluasi 1 dan evaluasi 2 ya. Di situ juga bila mana nanti kita main standar ya, kalau tidak mencapai standar untuk sementara kita pulangkan. Mereka masuk pelatihan sudah harus mengikuti tata tertib yang kita sampaikan kepada adik-adik kita terkait dengan tata tertib ini. Mereka dari pagi di sholat subuh sudah ada pelajaran fisik, mental, dan disiplin. Pindah seperti itu sampai jam 6 makan, setelah itu jam 7, setengah 8 masuk kelas sampai sore jam 5. Selesai belajar di kelas, istirahat, mungkin jam 7 ya. Ada PR-PR yang harus mereka selesaikan hingga larut malam. Yang kami sampaikan katakanlah beratnya seperti itu. Di sini seperti itu juga, nanti di pelatihan tahap 2 Seleknas di Bekasi akan seperti itu juga. Kotor. Nah, bila mana kotor itu nanti Bapak Ibu sekalian, setelah mereka berangkat ke Jepang, memasuki ke perusahaan-perusahaan yang mereka tempat magang. Belajar bekerja ya. Akan tetapi mengikuti aturan yang ada di perusahaan nanti. Sekarang adik-adik semua, niat kalian ikut seleksi ini dari diri sendiri atau dari orang lain ataupun dari orang tua? Kalau dari sendiri, alhamdulillah ya, tanpa paksaan. Pemuda-pemuda Indonesia yang ikut program ini adalah ya yang mempunyai niat atau nawa itu yang mulia. Niatnya adalah membantu orang tua ataupun keluarga, ekonomi keluarga, perekonomian. Niatnya itu niat yang mulia. Saya rasa tanpa semangat dan tanpa mental yang kuat, putra-putri Bapak Ibu tidak sampai di sini. Dukungan yang diharapkan oleh adik-adik kita, dukungan dan doa restu dari orang tua ya, agar mereka atau putra-putri Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti program pemagangan ke Jepang ini. Tujuan magang adalah untuk meningkatkan keterampilan. Putra-putri Bapak Ibu sekalian di sana bukan untuk bekerja Bapak Ibu sekalian, adalah untuk belajar. Tapi walaupun mereka magang selama 3 tahun, ada hak-hak yang akan mereka dapatkan, yaitu uang saku setiap bulannya mereka dapatkan, bukan gaji ya, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka selama mereka ada di Jepang. Hak mereka adalah mereka bisa menerima perlindungan, dapat perlindungan. Dan perlindungan tersebut adalah satu tadi kontrak kerja. Kemungkinan dalam waktu 1 bulan ini mereka akan tanda tangan kontrak kerja. Bulan pelatihan pertama ini biasanya akan dilakukan kontrak kerja. Nanti Mr. Fujita ya untuk sesi di lain hari itu Mr. Fujita sendiri yang akan kontrak kerja antara perusahaan dengan adik-adik kita. Pertama itu, kedua adalah mereka mendapatkan asuransi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu cemas, tidak perlu was-was untuk melepaskan putra-putri Bapak Ibu sekalian ikut program ini. Negara Jepang
Yang diutamakan adalah safety-nya, perlindungannya. Asuransi tersebut adalah asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi kematian yang diakibatkan hubungan kerja. Kami berharap ya pada Bapak Ibu sekalian, berikanlah dukungan yang tulus kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Di sini disampaikan lagi, ya, diingatkan kembali, adik-adik tidak boleh lari dari program pemagangan ke Jepang. Sanksinya adalah nanti juga orang tua kalian, dampaknya ke orang tua kalian. Kemungkinan kami minta pertanggungjawaban kepada orang tua kalian, dan kemungkinan juga orang tua kalian akan diberikan sanksi sosial dari masyarakat sekitarnya. Belum pernah kejadian, belum pernah ada sejarahnya yang lari dari program itu menjadi sukses. Belum ada. Lalu ingat itu ya. Peserta yang ilegal istilahnya tidak boleh sakit. Peserta yang ilegal itu tidak bisa berobat ke rumah sakit manapun, ke klinik manapun. Rumah sakit tersebut akan menolak. Kalau rumah sakit tersebut menerima orang yang ilegal, ketahuan, bisa diberikan sanksi oleh pemerintah setempat. Kemungkinan bisa ditutup. Bapak Ibu sekalian, mereka 3 tahun pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, hak-hak mereka baru bisa mereka terima. Salah satunya sertifikat dan tunjangan usaha mandiri. Bisa mereka terima setelah mereka tiba di Indonesia, baru kita berikan. Harapan kami, kalian itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kepada Jisusi semuanya, silakan sampaikan permohonan maaf Anda kepada orang tua. Dosa apa yang telah Anda lakukan kepada orang tua Anda. Mohon doa restu supaya program ini dapat mengikuti program ini dengan baik dan benar. Kepada orang tua, mohon dukungan, motivasinya untuk memberikan semangat kepada anak-anaknya. Karena tanpa motivasi, dorongan daripada orang tua, dari kita semua, anak-anak ini masih sangat belia, masih butuh motivasi, masih butuh semangat dan dorongan dari kita semua. Kepada orang tua, mohon diampunkan segala kesalahan anaknya, supaya beban anak ini dalam mengikuti program ini dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai yang telah diprogramkan oleh Kementerian Tenaga Kerja kita. Sekali lagi kepada Yesus semuanya, mohon ampunlah kepada orang tua Anda atas semua dosa yang telah Anda lakukan, atas semua kesalahan. Bila perlu sebutkan kesalahan yang pernah Anda lakukan kepada orang tua Anda. Pada orang tua, kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu semua. Program ini masih panjang perjalanannya. Masih banyak yang perlu anak-anak kita lalui. Sehingga sangat dibutuhkan motivasi dan dorongan dari kita semua. Anak-anak kita ini masih belum begitu dewasa. Masih perlu diingatkan terus, masih perlu kita pecut terus dimotivasi untuk supaya mereka menjadi dewasa. Program ini mengajarkan kepada anak-anak kita untuk disiplin, untuk mandiri, untuk bisa mengerjakan sesuatunya sendiri. Jangan khawatir Bapak Ibu semua, setelah disampaikan oleh perwakilan Kementerian Tenaga Kerja tadi, bahwa anak ini sudah dijaminkan oleh negara kita, baik asuransi maupun pembimbingan dan sampai pun pulang dengan sukses ke tanah air nanti. Asuransi semuanya sudah disiapkan, anak-anak juga di Jepang sudah ada pembinanya. Jadi mohon Bapak Ibu tidak usah dikhawatirkan lagi tentang program ini. Kami adalah contohnya alumni yang telah menyelesaikan program ini dengan baik. Sekali lagi kami sebagai panitia pelaksana rekrut program magang ini mengucapkan terima kasih atas kepada orang tua yang telah memberikan restu, dorongan dan bantuan kepada anaknya. Saya mohon izin lepaskan masker.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tarno dan Ibu Anissa dari Kementerian Tenaga Kerjaan Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Hediadi dan Bapak Kairani dari IKAPEKSI Palembang, yang saya hormati penghadir Bapak dan Ibu dan calon peserta sekaligus. Hari ini saya mau ucapkan berterima kasih untuk hadirkan acara ini. Perkenalkan, nama saya Fujita. Saya salah satu perwakilan dari IM Japan Jakarta. Saya sudah tinggal di Indonesia hampir selama 10 tahun. Mungkin bahasa saya belum begitu lancar, tapi saya usahakan pakai bahasa Indonesia untuk penjelasan berikutnya. IM Japan itu adalah salah satu organisasi kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerjaan Republik Indonesia. Tadi Bapak Tarno sudah sampaikan program praktek kerja ini mulai dari tahun 1993. Jadi program ini sudah menjalankan hampir 30 tahun. IM Japan itu kerjasama dengan pemerintah lain. Ada 5 negara. Salah satunya Indonesia, Thailand, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam. Yang paling banyak IM Japan kirim itu adalah dari Indonesia. Hampir 90% dari Indonesia dalam 5 negara ini. Di angkatan ini, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dan calon peserta sangat ingin tahu kapan bisa berangkat ke Jepang. Hari ini saya mau sampaikan. Kalau proses selanjutnya semua dilancar, mungkin anak-anaknya bisa berangkat bulan 7 tahun ini. Jadi prosesnya agak cepat. Nanti setelah anaknya ada di Jepang, sebelum anaknya tiba di perusahaan penerima, mereka masih ada pelajaran 1 bulan di sekolah khusus, belajar bahasa Jepang, belajar budaya Jepang. Setelah itu anak-anaknya mulai program ini selama 3 atau 5 tahun. Ada banyak kesulitan. Ada beberapa orang Jepang sering ditegur ke anak-anaknya. Saya juga sebelum datang ke sini, saya bertugas di Osaka 2 tahun sebagai staf IM Japan. Waktu itu saya pegang sekitar 23 perusahaan. Adalah semuanya anak-anak dari Indonesia. Sekitar 200 orang saya pegang sendiri. Saya setiap bulan 1 kali 2 kali datang ke perusahaan penerima dan ketemu sama anak-anak, memberikan kesemangatan biar anak-anak bisa selesai 3 atau 5 tahun secara baik. Jadi sekaligus bapak dan ibu-ibu tidak usah khawatir, staf IM Japan sangat mendukung anak-anak bapak dan ibu selama 3 tahun selama anak-anak ada di Jepang. Maka kami juga memberikan nomor telepon pribadi ke anak-anak. Anak-anak kalau ada apa bisa telepon, bisa hubungi ke staf IM Japan selama anak-anak ada di Jepang. Kemudian kalau anak-anaknya sakit, misalnya kena flu atau badannya tidak enak, langsung boleh laporkan ke perusahaan dan staf IM Japan. Kami antarkan sampai klinik. Kami
jelaskan pakai bahasa Indonesia. Karena IM Japan itu di Jepang ada banyak cabang, 15 cabang ada di Jepang. Peta Jepang itu seperti bentuknya kayak pisang, dari atas sampai bawah ada 15 cabang. 15 cabang, semua cabang ada orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia. Jadi tidak usah khawatir, nanti kalau penyakitnya berat, kami akan sampaikan ke